Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Setia Rahayu dengan NIM 1401 422486 dari Rombel C. Di video kali ini, saya akan membuat video mengenai alat peraga sederhana yaitu neraca kartesius. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu ada botol yang sudah diisi air sebanyak 3/4 bagian botol. Kemudian ada tabung reaksi. Selanjutnya ada gelas yang berisi air. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengisi botol yang sudah disiapkan dengan air sebanyak 3/4 bagian botol. Kemudian tabung reaksinya kita isi air sebanyak 1/4 bagian tabung reaksi. Kira-kira seperti ini. Setelah mengisi tabung reaksi dengan air, langkah selanjutnya yaitu memasukkan tabung reaksi ke dalam botol yang sudah diisi dengan air. Setelah itu kita tutup botolnya. Hasilnya yaitu seperti ini. Selanjutnya, saat kita menekan bagian bawah botol, yang terjadi pada tabung reaksi yaitu tabung reaksinya akan tenggelam. Kemudian jika kita melonggarkan sedikit tekanan pada botol, maka tabung reaksi akan melayang. Jika kita melepaskan tekanan pada bagian bawah botol, maka yang terjadi pada tabung reaksi adalah terapung. Pada saat bagian bawah botol ditekan, maka ruang udara dalam botol akan menyempit. Hal ini yang menyebabkan tabung reaksinya tenggelam. Ketika botol ditekan, maka ruang udara dalam botol akan menyempit yang akan mengakibatkan tekanan udara menjadi besar. Saat tekanan itu diteruskan ke air dan diteruskan juga ke segala arah, hal tersebut merupakan hukum Pascal. Kemudian tekanan ini diteruskan pula oleh air ke udara yang ada di dalam tabung reaksi, sehingga volume udara yang berkurang akan mengakibatkan jumlah air yang ada di dalam tabung reaksi bertambah, yang berarti jumlah penenggelamannya akan bertambah. Jadi yang terjadi yaitu tabung reaksi ini akan tenggelam. Kemudian konsep ini juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada prinsip kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan balas, yaitu semacam wadah di dua sisinya. Nah, air ini dapat dipompa masuk dan keluar dari balas tersebut. Jika kapal selam ingin terapung, maka air dipompa keluar dari dalam balas. Kemudian jika kapal selam ingin tenggelam, maka air dipompa masuk ke dalam balas. Selanjutnya, jika kapal selam ingin melayang, maka jumlah air di dalam balas harus diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan. Sekian praktikum alat peraga neraca kartesius dari saya. Selanjutnya, yaitu saya akan melakukan praktikum erupsi gunung berapi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini, yang pertama yaitu ada plastisin berwarna hijau, kemudian yang kedua ada sabun cuci piring, yang ketiga ada pewarna makanan yang berwarna merah, kemudian ada soda kue, yang terakhir ada cuka atau HCl. Kemudian untuk alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu ada sendok, kemudian gelas, kemudian yang ketiga ada botol bekas Yakult, dan yang terakhir ada piring untuk tatakan.
Langkah pertama yaitu kita akan membuat replika gunung dari plastisin yang ditempelkan di permukaan botol bekas Yakult yang kita bentuk seperti gunung. Contoh dari replika gunungnya bisa seperti ini. Nah, replika gunungnya ini kita tempelkan di atas piring sebagai tatakan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan dan juga sabun cuci piring sebanyak 1 sendok makan juga ke dalam replika dari gunung ini. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan beberapa tetes pewarna makanan berwarna merah ke dalam replika gunungnya. Selanjutnya kita akan memasukkan larutan HCl atau cuka ke dalam replika gunung berapinya. Reaksi yang terjadi yaitu keluarnya busa-busa. Nah, busa-busa ini diibaratkan sebagai lava yang keluar dari dalam gunung. Sekian praktikum alat peraga sederhana erupsi gunung berapi dari saya. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan praktikum alat peraga sederhana yaitu respirometer. Pada praktikum respirometer ini terdapat alat dan bahan yang diperlukan. Untuk bahan yang pertama yaitu ada jangkrik, kemudian ada kapur sirih, kemudian kapas, pewarna makanan, dan plastisin sebagai penyangga. Untuk alatnya yang kita butuhkan yaitu ada botol kaca beserta tutupnya. Nah, tutupnya ini tuh sudah kita lubangi. Untuk alat yang selanjutnya yaitu ada penggaris. Untuk langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu setelah tutup dari botol kaca ini kita lubangi, kita akan memasang sedotan di atas dari tutupnya ini. Kemudian kita tutup bagian yang berlubang dengan plastisin supaya udaranya tidak bisa masuk ataupun keluar. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan membungkus kapur sirih dengan kapas. Kurang lebih segini. Setelah kapur sirih dibungkus dengan kapas rapat seperti ini, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan kapas berisi kapur sirih ini ke dalam botol kaca.
seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan jangkrik sebanyak 3 ekor. Setelah itu kita tutup botol kacanya dengan tutup tadi. Tutup dengan rapat. Kemudian kita akan meletakkan botol kaca ini dengan posisi miring seperti ini. Di sini supaya botol kaca tidak bergerak ke samping kanan ke samping kiri, saya menggunakan 2 buah plastisin sebagai penyangganya. Kemudian kita akan meneteskan beberapa tetes pewarna makanan di paling ujung sedotan. Kemudian setelah kita letakkan botol kaca dengan sedotannya secara sejajar, kita akan menunggu selama 15 menit. Selama 15 ini sebanyak 5 menit sekali kita akan mengukur pergerakan dari tetesan pewarna yang tadi kita teteskan di ujung sedotan menggunakan penggaris. Setelah saya tunggu selama 15 menit, ternyata dari tetesan pewarna yang saya teteskan di ujung sedotan tidak mengalami perubahan pergerakan sama sekali. Sekian video praktikum alat peraga sederhana saya berupa respirometer. Apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun tutur kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.